Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ijen dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hendy Arfiansyah dalam acara Bincang Pengawasan. Yang di hari yang penuh berkah ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu siapa? Ibu Sri Lestari yang biasa kami panggil Bu Ben atau Mbak Tari. Beliau adalah Kasubag Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendy. Kita boleh saya manggil Mbak Tari atau Bu Ben? Panggil kakak juga nggak apa-apa. Oh. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Mas Hendy dan Sobat Ijen mudah-mudahan baik-baik juga ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menjadi bendahara satker yang profesional. Oke. Jadi sebelum membahas tentang menjadi bendahara satker yang profesional, perlulah Sobat Ijen mengenal lebih jauh tentang Bu Ben ini. Bagaimana dulu masa kecilnya dilahirkan di mana, bagaimana perjuangan masuk Ijen ini bagaimana? Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Hendy. Saya diminta untuk bagaimana untuk menceritakan masa kecil. Enggak sih. Mungkin saya secara singkat akan saya jelaskan sebelum saya masuk ke Inspektorat Jenderal sampai akhirnya saya masuk ke Ijen ini ya. Jadi saya asal itu dari Ponorogo, Mas, Jawa Timur. Dekat berarti dari saya. Ya, mungkin tetanggaan ya, Mas Hendy kalau nggak salah Tenggara ya. Oh, Tulungagung ya. Oke. Jadi Ponorogo itu saya berada di perbatasan Trenggalek, itu Jawa Timur, yang gunung. Saya Anggun, Mas, anak gunung. Oh iya, sama saya juga. Anggun, anak gunung. Jadi berangkat dari sana karena saya ingin kuliah gitu ya, dan orang tua kebetulan tidak cukup mampu untuk itu pada saat itu, sehingga saya hijrah ke Jakarta. Hijrahnya ke Jakarta. Jadi saya bekerja sambil kuliah pada saat itu. Jadi tujuan saya yang penting saya bekerja halal, menghasilkan, jadi saya bisa kuliah dan diizinkan, udah itu aja sih pada saat itu. Itu berarti saya lulus SMA 2000, saya 2001 ke Jakarta, kemudian masuk ke Ijen itu 2011. Jadi memang pernah bekerja itu pada saat itu saya menjadi seorang governess itu pendidik anak, tapi di rumah. Oh gitu. Jadi ya yang di rumah, yang memang hari-hari tidurnya pun sama anak gitu ya. Ya kasarnya itu kayak ngomong lah gitulah kira-kira Mas gitu. Kemudian masuk ke Ijen itu karena ada lowongan pada saat itu. Saya mikir dulu kan rumornya namanya masuk PNS gitu kan, harus punya siapa kan seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa tidak seperti itu loh, ASN itu kalau sekarang ya, dulu PNS nggak seperti itu loh gitu kan. Sehingga pada saat saya pertama masuk itu, pertama kali pendaftaran via online. Jadi saya ambil kesempatan itu, alhamdulillahnya diterima, Mas. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah diterima. Dan karena formasinya waktu itu yang dibutuhkan sesuai dengan lulusan saya, ekonomi, ya diterimalah saya dan ditempatkan di Subag Keuangan sampai sekarang gitu. Mungkin sih itu aja Mas secara singkat ya. Berkaitan tentang tema yang akan kita bahas, yaitu tentang menjadi bendahara. Ya. Menjadi kriteria menjadi bendahara yang profesional itu bagaimana Bu? Kalau kriteria menjadi bendahara yang profesional itu Mas, ya paling yang sesuai dengan Perpres ya, sudah mematuhi amanat Perpres nomor 7 tahun 2016, di mana bendahara itu harus sudah tersertifikasi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, seperti itu Mas. Jadi itu kriterianya memang itu aja gitu. Kalau memang itu sudah terpenuhi ya artinya ya profesional kan, berarti karena ada sertifikatnya kan, seperti berarti itu. ada sertifikatnya. Ya, ada sertifikatnya yang berlaku itu 5 tahun sekali, itu nanti harus diperbarui. Jadi ada berjenjang gitu. Berkaitan dengan bendahara, Ibu menjadi bendahara itu sudah di Ijen sudah berapa lama? Saya baru ya Mas, kalau menjadi bendahara itu baru 2 tahun inilah.
gitu. Jadi baru 2 tahun terakhir, terus tahun kedua kebetulan merangkap sama Kasubag kan, Iya. gitu. Yang tahun 2020 ini kan masih boleh dirangkap bendahara itu, tapi nanti 2021 itu sudah nggak boleh karena memang di Itjen ini belum ada yang tersertifikasi, baru saya saja. Nah ini sudah ada 3 lagi yang sudah ikut diklat gitu. Mudah-mudahan sertifikatnya juga segera keluar gitu teman-teman, jadi bisa semuanya bisa tektokan gitu loh Mas gitu. Berkaitan menjadi bendahara itu selama kan cukup 2 tahun, cukup lumayan lama Bu ya. Berarti lama nggak ya. kalau 2 tahun atau masih sebentar? Sebentar sih sebenarnya. Sebentar ya, 2 tahun. Saya pikir udah lama itu. Enggak. Cuman karena memang dari penempatannya itu di keuangan ya, Iya. jadi mungkin lebih cepat aja gitu belajarnya gitu. Mungkin itu saja karena ya keuangan apa sih yang diurus ya, itu aja uang, dimana uang itu katanya sensitif kan gitu ya Mas. Iya, benar, Jadi benar. emang kuping kita tebel gitu. Iya. Oke. Berarti selama 2 tahun itu pasti ibu ini punya pengalaman yang cukup menarik. Bagaimana Bu? Perpindahan maksudnya dari di masa Covid ini kan pasti pola kerja atau pekerjaannya pasti berubah dari normal menjadi new normal. Bagaimana Bu? Oh iya, kalau untuk perubahan itu pasti ada Mas, jauh ya ketika kita sebelum Covid gitu ya, terus ada Covid pandemi ini, kemudian sekarang udah new normal, itu dari yang aturannya A menjadi aturannya B, kemudian menjadi C, kan seperti itu ya. Itu udah pasti, jadi kita memang bendahara itu dituntut untuk responsif di sini artinya ya harus cepat gitu merespon dengan regulasi-regulasi yang terbaru. Jadi mulai dari aplikasi juga baru mungkin, kemudian aturan-aturan sudah pasti, sehingga kebijakan pun juga harus kita harus ngambil sikap itu dengan cepat. Kenapa kok dengan cepat? Karena ya kalau nggak cepat, masa-masa seperti ini itu kan repot nanti, karena kan kinerjanya kan terus harus jalan, kan seperti itu. Kalau kita nggak cepat ya tentu ya keteteran nanti. Usaha sudah kita percepat ini aja kan tentu di tengah perjalanan itu kan masih ada kendala gitu kan ya Mas ya. Jadi memang tidak bisa lah kita kalau lambat-lambat itu sebetulnya nggak bisa. Namun yang perlu diingat bahwa bendahara itu tidak bisa sendiri. Jadi memang bendahara ya harus punya komunikasi yang baik dengan leading sektor yang lain, baik dari perencanaan, mungkin dengan atasan dan juga pegawai itu sendiri. Seperti itu. Berkaitan dengan teman-teman di Satker kan banyak sudah banyak yang menjadi bendahara. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan kiat-kiat menjadi bendahara Satker yang baik itu bagaimana Bu? Bendahara yang baik, oke. Sebelum kita mungkin melanjutkan, saya minum dulu boleh? Maaf, saya seharusnya menawari maaf. Iya betul. Silakan. Ini salah satu contoh yang responsif tadi ya Mas. Iya, jadi sudah tahu gitu. Seharusnya saya menawarkan. Maaf. Oke. Jadi iklan ya ini ya Mas ya. Iklan. Ya alhamdulillah masih bisa diberi kenikmatan kita untuk minum dengan nikmat ya Mas ya. Iya Bu. Kalau untuk kita lanjutkan yang tadi, untuk kiat-kiatnya sendiri itu Mas, tentu menjadi bendahara yang baik itu menurut saya ya, itu harus punya integritas. Ya, integritas itu kan luas ya, di dalamnya itu semua yang baik-baik pokoknya ada di situ aja gitu kan. Jujur gitu ya. Kebetulan dari dulu saya pernah bekerja sebelum masuk ke Itjen itu juga ditekankan bahwa kejujuran itu nomor 1. Di keluarga pun juga kejujuran itu nomor 1. Karena ketika kita sudah nggak jujur, ya sudah, wassalam lah istilahnya kan kayak gitu. Jadi memang jujur, kemudian juga kita itu harus independen ya. Independen itu ya kita tidak boleh melakukan atau mengeksekusi pekerjaan yang menyimpang dari regulasi yang ada. Seperti itu Mas. Terkadang kalau kita sharing gitu ya dengan teman-teman yang mungkin memang sesama bendahara, gimana sih kalau di Itjen gimana, kalau di Satker ini gimana, seperti itu ya. Nah saya menyampaikan ke teman-teman bahwa di Itjen itu ya bendahara itu harus berani apa? Berani komunikasi ke siapa? Komunikasi ke pimpinan,
dan juga seluruh pegawai yang ada di Itjen ini. Komunikasi seperti apa sih yang memang kita harus beranikan kan gitu ya. Tentu komunikasi yang memang misal jika ada, tapi alhamdulillah kalau di Itjen memang komunikasi antara pimpinan dan teman-teman pegawai itu cukup baik, sehingga kami pun selaku bendahara dan pengelola keuangan itu tidak sungkan gitu untuk menyampaikan apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Jadi tidak bisa ketika karena mentang-mentang pimpinan gitu ya harus memaksakan kehendaknya gitu untuk tolong Mbak Tari ini cairkan, saya butuh ini. Ya di luar tuh sih nggak bisa, Mas. Dan kita harus menyampaikan dan harus berani gitu. Berani. Betul, kuncinya cuma itu sih kalau saya rasa. Nah, karena teman-teman ini butuh keterbukaan, ya kita sedang berusaha. Artinya berusaha terus untuk selalu terbuka kan seperti itu. Seperti anggaran dan yang lainnya itu, insya Allah kalau sekarang ini sudah sangat terbuka. Jadi dari leading sektor, dari wilayah, dari support yang lain itu sudah tahu lah gitu ya. Anggaran itu bagaimana, alurnya di mana itu sudah sangat memahami seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu pilih kasih juga. Misalnya karena saya dekat nih sama Mas Hendy, nanti kalau minta apa-apa boleh lah gitu. Nggak boleh kayak gitu, Mas. Jadi kita harus memperlakukan itu sama gitu. Karena ya yang kita pahami bahwa integritas inilah yang akan menjaga institusi kita kan seperti itu. Bukan begitu, Mas Hendy, ya kan? Jadi ketika kita itu menjelaskan kepada pimpinan atau kepada pegawai yang lain, untuk siapa sih? Bukan untuk siapa-siapa, Mas. Memang untuk para pimpinan itu sendiri, para pegawai itu sendiri, untuk menyelamatkan kita semua. Seperti itu. Ketika nanti kita ngikutin aja apa yang diminta gitu, tanpa kita itu verifikasi dulu, tanpa kita sampaikan bahwa Bapak ini tuh nggak boleh loh, ya kan? Itu kan akan jadi bumerang sendiri buat kita. Jadi nanti pas pemeriksaan tentu salah karena tidak sesuai regulasi kan begitu. Nah kayak gitu-gitu sih paling, Mas. Kemudian juga yang lainnya kiatnya itu ya harus responsif tadi tentunya ya, itu harus dimiliki gitu. Dan satu lagi sebetulnya, Mas, yang ingin saya sampaikan itu jadi bendahara itu tidak boleh baper. Kenapa saya bilang nggak boleh baper? Seperti yang kita sudah di awal tadi sempat kita obrolin bahwa dengan uang itu sedikit banyak itu agak sensitif. Dikit aja itu kayaknya kalau keuangan gitu tuh menyinggung uang itu langsung bawaannya sensitif aja kan gitu ya. Karena kita butuh uang ya. Seperti itu. Jadi kebetulan kalau di Itjen ini karena fungsinya itu pengawasan yang harus jalan, harus bayar hotel, harus makan di daerah seperti itu, tentu kita juga harus cepat gitu ya. Selaku kita ini pelayan, bendahara itu, pengelola keuangan itu adalah boleh dibilang itu pelayan, Mas. Yang kita layani ya pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di Itjen. Iya, pelayan itu berarti kan sebisa mungkin kita memuaskan yang kita layani kan sebetulnya itu. Namun dengan keterbatasan yang kita miliki, ya kita agak susah ngukur kepuasan itu kan susah ya. Mas Hendy mungkin dengan A sudah puas, dengan kriteria BC mungkin sudah, tapi belum tentu dengan yang lain kan begitu ya, Mas ya. Maka kita tidak boleh baper. Kenapa ya? Itu tadi mungkin di A itu puas, kalau ketika puas ya otomatis positif yang keluar kan gitu. Tapi kalau ketika merasa nggak puas ya pasti tidak menutup kemungkinan hal yang negatif yang keluar. Jadi apapun yang sudah diusahakan ya diniatkan yang baik gitu kan. Harapannya itu Tuhan memampukan kita untuk menjalani itu sehingga dapat berkahnya, manfaatnya juga kan gitu ya, Mas ya. Karena saya rasa bekerja itu juga ibadah, ya kan? Jadi ketika kita itu penuh dengan keikhlasan, insya Allah berkah pun akan mengikuti kan gitu. Seperti itu. Berkaitan di masa COVID-19 ini kan menjadi yang dulu biasanya ke kantor tiap hari, sekarang kita nggak boleh. Kantor ada pembagian subsidian, mungkin dari Ibu sendiri bisa memberikan saran-saran ke Sobat Itjen yang bisa jadi
sekarang posisinya menjabat sebagai bendahara di masing-masing satker. Oh, Gimana? oke. Ya, tentu pesan yang bisa kita sampaikan, ayolah mari kita saling menjaga kondisi badan kita ya kan, agar selalu fit, agar tetap sehat gitu kan ya. Dan yang perlu dijaga itu batin juga sangat penting, Mas. Kita tidak boleh dengan tekanan yang seperti ini, karena di masa Covid ini dikit-dikit harus berubah, kebijakan kan sering berubah, dan itu memang bukan keinginan kita, tapi itu saya rasa udah tes di seluruh satu Indonesia gitu ya, dan di seluruh KL pasti seperti itu. Jadi jangan merasa terbebani dengan adanya perubahan-perubahan ini. Ayo kita jalani, kita maksimalkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa diterima dengan baik dan ikhlas, kita sama-sama menjalani, baik kita yang melayani ataupun yang dilayani, ya seperti itu. Untuk itu ya sekali lagi, sehat itu penting. Kalau kata suami saya, obat dari segala obat itu adalah hati yang bahagia. Jadi jangan lupa kita untuk terus bahagia, kan seperti itu, Mas. Bahagia itu diciptakan. Oh ya. Iya kan? Jadi kuncinya hati yang. Kuncinya di sini. Oh ya. Harus ikhlas kan gitu, ya kan? Bekerja itu ibadah, jadi ketika kita ibadahnya itu bekerja itu ikhlas, berarti kan ibadah kita ikhlas kan gitu ya, Mas. Paling itu aja, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dan dengan adanya kita banyak BFH kan, kalau sekarang ini ya kita BFH itu tidak menghalangi kita untuk terus berkarya, karena dengan zaman modern ini udah bisa kok, Mas. Lagian daring itu sudah ada kok anggarannya gitu, setiap bulan itu kan 150 gitu kan, sudah ada gitu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya, cuman memang waktunya ya mungkin karena cenderung fleksibel, jadi kadang-kadang tidak pas gitu. Tapi ya kita harus mau nggak mau kan, karena kita ini abdi negara, jadi harus siap untuk itu. Paling itu, Mas Hendy. Baiklah Bu, kita cukupkan bincang-bincang pada hari yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di kebincang selanjutnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, makasih Mas, sehat selalu juga. Nah, kami